Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Birmansyah, NPM 2111030024, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, kelas 1C. Dosen pengampu Bapak Ahmad Saifullah, MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang ijtihad. Pengertian ijtihad. Pengertian ijtihad adalah mencurahkan pikiran dengan bersungguh-sungguh. Secara etimologi, ijtihad berasal dari kata ijtihada yajtahidu ijtihadan, yang berarti mengerahkan segenap kemampuan. Ijtihad menurut istilah adalah mengerahkan seluruh kemampuan secara maksimal dalam mengungkap hukum kejelasan Islam yang dimaksud untuk menjawab dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang muncul. Fungsi ijtihad. Fungsi ijtihad sendiri diantaranya adalah 1. Fungsi ijtihad al-ruju, yaitu kembali mengembalikan ajaran-ajaran Islam kepada Al-Quran dan Sunnah dari segala interpretasi yang kurang relevan. 2. Fungsi ijtihad al-ihya, yaitu kehidupan, menghidupkan kembali bagian-bagian dari nilai dan Islam, semangat agar mampu menjawab tantangan zaman. Yang ketiga, fungsi ijtihad al-inabah, yaitu pembenahan, memenuhi ajaran-ajaran Islam yang telah diijtihadi oleh ulama terdahulu dan kemungkinan adanya kesalahan menurut konteks zaman dan kondisi yang dihadapi. Fungsi ijtihad sebagai sumber hukum Islam adalah untuk menetapkan suatu hukum, di mana hal tersebut tidak dibahas dalam Al-Quran dan hadis. Jadi bisa dikatakan ijtihad merupakan sumber hukum ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Kedudukan ijtihad. Ijtihad menurut ulama usul merupakan pokok syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya dan diketahui melalui kitab Al-Quran dan hadis. Artinya, kedudukan ijtihad dilakukan setelah Al-Quran dan hadis. Maksudnya, bila suatu permasalahan tidak ditemukan atau tidak didapati di dalam Al-Quran dan hadis, maka ambillah langkah yang ketiga, yaitu ijtihad. Hukum ijtihad. Menurut Syekh Muhammad Khudlari dalam kitabnya Usul Al-Fiqh, bahwa hukum ijtihad itu dapat dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu 1. Wajib ain, yaitu bagi seorang yang ditanya tentang sesuatu masalah dan masalah itu akan hilang sebelum hukumnya diketahui, atau ia sendiri mengalami suatu peristiwa yang ia sendiri juga ingin mengetahui hukumnya. Yang kedua, wajib kifayah, yaitu apabila seorang ditanya tentang sesuatu dan sesuatu itu tidak hilang sebelum diketahui hukumnya, sedangkan selain dia masih ada mujtahid lain. Apabila seorang mujtahid telah menyelesaikan dan menetapkan hukum sesuatu tersebut, maka kewajiban mujtahid yang lain telah gugur. Namun, bila tak seorang pun mujtahid melakukan ijtihadnya, maka dosalah semua mujtahid tersebut. Yang ketiga, sunnah, yaitu ijtihad terhadap suatu masalah, suatu atau peristiwa yang belum terjadi. Syarat mujtahid. Mujtahid adalah orang yang mampu melakukan ijtihad melalui cara istinbat, dalam kurung mengeluarkan hukum dari sumber hukum syariat,
dan tatbik penerapan hukum. Adapun syarat mujtahid yang telah disepakati adalah 1. Mengetahui Al-Quran. 2. Mengetahui asbab al-nuzul. 3. Mengetahui nasikh dan mansukh. 4. Mengetahui as-sunnah. 5. Mengetahui ilmu diroyah hadis. 6. Mengetahui hadis yang nasikh dan mansukh. 7. Mengetahui asbab al-wurud, hadis syarat. Jenis-jenis ijtihad. Yang pertama, ijma'. Yang kedua, qiyas. Yang ketiga, istihsan. Yang keempat, maslahah mursalah. Yang kelima, suduz zariyah. Yang keenam, istinsab. 7. Urf. Manfaat ijtihad. 1. Ijtihad dapat membantu umat muslim saat menghadapi masalah yang belum ada hukumnya dalam agama Islam. Yang kedua, ijtihad berguna untuk menyesuaikan hukum yang berlaku dalam Islam agar hukum tersebut sesuai dengan waktu, keadaan, serta perkembangan zaman. Yang ketiga, ijtihad dapat menentukan dan menetapkan fatwa atas segala permasalahan yang tidak berhubungan dengan halal dan haram. Contoh ijtihad dilakukan perembukan oleh seluruh ulama untuk melakukan penentuan pada 1 Syawal. Dalam hal ini akan dilakukan berbagai macam perdebatan dari penentuan 1 Syawal dan penentuan dari Ramadan pertama. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.